Auli ta'akhur islamihi, atau mereka belum memeluk agama Islam. Nah, ini juga bisa menjadi hujjah. Ini yang disebut dengan mursal sahabi ya. Wa misalu dzalika, dan contohnya ya, majaa fi sahihaini min qauli Aisyah radhiyallahu anha, ya sebagaimana yang disebutkan dalam sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari pernyataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Awal pertama kali Rasulullah menerima wahyu adalah mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mislu falakis subhi. Jadi ketika beliau bermimpi, mimpi itu datang seperti terbitnya subuh, falakis subhi ya. Summa hubbiba ilaihil khalaq. Kemudian Rasulullah dibuat beliau menyukai beruzlah, menyendiri ya. Fakana yakhlu fi ghari Hira. Maka Rasulullah melakukan khalwat, menyendiri di gua Hira ya. Faya tahannas fihi, dan beliau beribadah di gua tersebut, atau ayat ta'abbad ya. Al-layali dawatil adat, beberapa malam yang berbilang. Qabla ayanzi ila ahli, sebelum dia pulang menjumpai atau bertemu dengan keluarganya. Ila akhiril hadis, sampai kepada matan yang terakhir ya, isi yang terakhir dari hadis ini. Wa Aisyah innama wulidat ba'dal bi'sa bi 4 sinin aw 5. Jadi sementara Aisyah ini lahir kapan? Beliau lahir setelah diutusnya Nabi 4 atau 5 tahun diutus menjadi Rasul. Fa aina hiya min zamani ba'dil wahyi. Jadi dari mana dia bisa mengetahui ya ketika awal daripada wahyu tersebut? Tentunya dari sahabat yang lain ya. Dari mana dia tahu bahwasanya Rasulullah itu menyukai penyendirian ya. Sementara beliau itu Aisyah lahir setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 atau 5 tahun. Jadi Rasulullah diangkat dari Rasul, Aisyah itu belum lahir gitu. Wa hadha ar-ra'y huwa shawab. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar. Li'anna sahaba jami'an adul, karena sahabat semuanya adalah terpercaya, orang yang adil. Wa zahir fi ma arsalahu sahabi ayyakuna qad sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zahir ini artinya makna yang kuat yang dapat dipastikan bahwa hadis mursal sahabi boleh jadi didengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau min sahabin akhar, atau dari sahabat yang lain. Sami'ahu anin nabi, yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidha fa inna ulama usulil hadis ya'tabiruna mursal sahabi fi hukmil hadisil mausulil musnad. Oleh sebab itu ulama usulil hadis menganggap mursal sahabi ini sebagai hadis yang tersambung sanadnya. Wa fi sahihaini min dzalika ahadits katsirah. Dan banyak sekali mursal sahabi ini terdapat di dalam kitab sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Wakila inna mursal sahabi ka mursal ghairihi fil hukmi wa hadzal qaul dhaif mardud. Ada juga yang berpendapat bahwa mursal sahabi itu hukumnya sama seperti mursal yang lainnya, hadis mursal yang lainnya yang diriwayatkan oleh tabi'in atau tabi'in. Jadi hukumnya sama, yaitu dhaif, ditolak. Tapi pendapat ini lemah ya, menurut ulama hadis ya.
Udah sedikit lagi ya. Masuk kepada yang ketiga, yaitu al-mu'dal. Ta'rifuhu. Definisi al-mu'dal. Mu'dal fil lughah. Mu'dal menurut bahasa isim maf'ul. Nah, kata yang menunjukkan penderita. Min a'dalahu bimaknahu a'yahu. A'dalahu artinya membuatnya capek, penat, susah ya. Faka'annal muhaddis a'dalahu wa a'yahu. Jadi seolah-olah muhaddis ini membuatnya apa? Sukar, capek, letih. Falam yantafi bihi. Sehingga dia tidak mengambil manfaat dengannya. Man yarwihi li siddati ibahmi. Dari orang yang diriwayatkannya. Kenapa? Karena dia sangat samar, tidak jelas siapa ya yang meriwayatkannya tadi ya. Wal hadisul mu'dal istilahan. Adapun hadis mu'dal menurut istilah, wa masaqata min isnani faksar alat tawali, yaitu apabila gugur di dalam sanadnya dua perawi atau lebih secara berurutan. Jadi berurutan ya. Misaluhu, contohnya, marwahul hakim fi ma'rifati ulumil hadis bisanadihi ilal qa'nadi an Malik annahu balaghahu anna Aba Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallaf anil amal minal amal illa ma yutih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dalam kitabnya Ma'rifat Ulumul Hadis dengan sanad yang disandarkan kepada Qa'nabi dari Malik, Imam Malik maksudnya, bahwasanya dari Malik bin Anas ini ya, bukan Imam Malik, maaf. Bahwasanya Abu Hurairah menyampaikan kepadanya dan bahwasanya Rasulullah bersabda, lil mamluk, bagi budak yang dimiliki itu harus diberi makan, diberi pakaian dengan cara yang baik, wala yukallab, dan tidak boleh dibebankan dengan pekerjaan kecuali yang mampu dia lakukan. Qala al-Hakim, Imam Hakim berpendapat mengenai hadis ini, hada mu'dal an Malik a'dalahu hakadha fil muwatta. Ini adalah hadis mu'dal diriwayatkan dari Malik ya, maksudnya a'dalahu, disamarkan perawinya di dalam kitab Muwatta. Oh, berarti Malik di sini adalah Imam Malik ya, bukan Malik bin Anas, maaf ya. Wajah hadal hadis mausulan fi ghairil Muwatta an Malik bin Anas an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Namun hadis ini disebutkan dengan sanad yang tersambung di selain kitab Muwatta, diriwayatkan dari Malik bin Anas dari Muhammad bin Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah. Fajali adal, maka kesamaran ini terjadi karena digugurkannya Muhammad bin Ajlan. Begitu juga ayahnya dari sanad hadis tersebut ya. Wa kana sukutuhuma ala tawali, dan gugurnya ini apa? Berturut-turut, ayah dan anak ya. Nah, ini contoh hadis mu'dal ya. Hukmuhu, bagaimana hukumnya? Ittafaqal ulama ala annal hadisul mu'dal dhaif. Ulama sepakat bahwa hadis mu'dal ini adalah hadis yang dhaif. Wa huwa aswa halan minal mursal wal munqati li kasratil mahzufin minal isnad. Jadi perihalnya ini lebih buruk dari hadis mursal dan hadis munqati. Kenapa? Karena banyaknya perawi yang terhapus di dalam periwayatannya ya. Al-alaqah baina al-mu'allaq wal mu'dal, hubungan antara hadis mu'allaq dan mu'dal ya. Bainal mu'dal wal mu'allaq umum wa khusus. Wahia, di antara hadis yang mu'dal dan mu'allaq
ada hubungan umum dan hubungan yang khusus. Ya. Yaitu yang pertama, fayajtami'ul mu'dal ma'al mu'allaq fi suratin wahidah. Terjadi kesamaan antara hadis mu'allaq dengan mu'dal dalam satu bentuk. Apa itu? Wahya idza hudzifa min mabda'is isnadihi rawiyani mutawaliyani fahuwa mu'dal wa mu'allaq bi anin wahid. Yaitu apabila terhapus di awal periwayatannya dua perawi secara berturut-turut, maka ini bisa disebut sebagai mu'dal, bisa juga disebut sebagai mu'allaq dari satu sisi, ya. Tapi perbedaannya di mana? Wa yufariqul mu'dal mu'allaq fi surataini. Mu'dal berbeda dengan mu'allaq dalam dua bentuk atau dua kriteria. Pertama, idza hudzifa min wasatil isnad rawiyani mutawaliyani fahuwa mu'dal wa laysa bi mu'allaq. Ya, jadi kalau dihapus dua perawi dalam periwayatannya di tengah-tengah periwayatan sanad, maka ini disebut dengan mu'dal tapi tidak bisa disebut dengan mu'allaq. Ya. Yang kedua, idza hudzifa min mabda'il iswad rawin wahid faqat fahuwa mu'allaq wa laysa bi mu'dal. Ya, apabila terhapus satu perawi saja di awal periwayatan atau sanad ya, maka di sini disebut mu'allaq tapi tidak bisa disebut sebagai mu'dal, ya. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan kembali membahas mengenai hadis munqati, mudallas dan seterusnya. Adanallahu wa iyyakum lima fi salahul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.